Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Sebagai hamba Allah kita harus berdoa kepadanya. Sebab doa itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Yaitu Allah yang memiliki segalanya. Apapun yang kita usahakan, hendaklah berdoa kepadanya agar mendapat keberkahan. Doa itu adalah merupakan inti dari ibadah. Juga di dalam Al-Quran, banyak ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah. Salah satunya adalah dalam surah Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat tersebut jelas menganjurkan kita untuk berdoa kepada Allah. Serta ayat tersebut juga menyinggung tentang adab dalam berdoa, yaitu dengan suara yang lembut, merendahkan diri dan tidak melampaui batas. Walaupun kita diperintahkan untuk berdoa kepadanya, namun tidak semua doa itu disukai oleh Allah. Perlu diketahui bahwa ada 5 doa yang dilarang oleh Allah. Sebab karena keburukannya, sehingga Allah benci ketika doa tersebut diucapkan. Doa yang dibenci oleh Allah yang pertama adalah berdoa hanya meminta kebaikan dunia saja. Sebaiknya dalam berdoa itu bukan untuk kebaikan dunia saja, namun untuk akhirat juga. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Yang artinya, di antara manusia ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, maka tiadalah baginya kebahagiaan di akhirat." Quran surah Al-Baqarah ayat 200. Nah, di dalam ayat tersebut dijelaskan, merugilah bagi orang-orang yang berdoa hanya untuk kepentingan dunia saja, sebab akhiratlah yang kekal. Maka hindarilah doa untuk kepentingan dunia saja, sebab Allah tidak akan suka dengan itu. Doa yang kedua yang dibenci oleh Allah adalah berdoa bagi orang kafir yang meninggal. Berdoa untuk orang yang meninggal dalam keadaan kafir, maka akan sia-sia. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 84, yang artinya, "Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri ataupun mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik." Doa yang dibenci oleh Allah yang ketiga adalah berdoa memohon keburukan. Berdoa untuk memohon keburukan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, maka hal ini sangat dibenci oleh Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 148. Yang maksudnya, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizolimi. Dan Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Sesuai dengan tafsir Quraisyhab, bahwa ayat ini menjelaskan Allah melarang hambanya untuk berkata buruk, kecuali orang yang teraniaya. Seseorang boleh mengungkapkan keburukan orang yang menganiayanya, tetapi tidak terang-terangan di hadapan orang lain. Dan hindarilah sifat berlebih-lebihan ataupun melampaui batas. Doa yang dibenci oleh Allah yang keempat adalah berdoa yang bersifat memaksa. Doa yang bersifat memaksa jelas dilarang, sebab Allah Maha mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk bagi hambanya. Oleh sebab itu, hendaklah sabar dan tawakal dalam berdoa, dan hendaklah senantiasa bersyukur, yaitu atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Karena Allah telah menjamin orang-orang yang berdoa dan akan mendapat balasan darinya. Doa yang dibenci oleh Allah yang kelima adalah
doa meminta kematian ataupun diwafatkan ketika sakit parah. Dalam hal ini ada kisah yaitu bahwasanya Rasulullah menemui Abbas, yaitu paman Rasulullah yang sedang mengeluh dan dia pun berharap segera mati. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai pamanku, janganlah engkau mengharapkan kematian. Karena sesungguhnya jika engkau adalah orang yang memiliki banyak kebaikan, dan waktu kematianmu diakhirkan, maka kebaikanmu akan bertambah dan itu lebih baik bagimu. Begitu juga sebaliknya, jika engkau orang yang banyak keburukan dan waktu kematianmu diakhirkan, maka engkau bisa bertaubat darinya. Maka itu juga lebih baik bagimu. Maka janganlah sekali-kali engkau mengharapkan kematian." Dalam hal ini, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Al-Baihaqi mengeluarkan hadis dari Anas yang berbunyi, jika seseorang terpaksa untuk melakukannya, maka hendaklah ia berkata, "Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkanlah usiaku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku." Nah, itulah 5 doa yang dilarang oleh Allah untuk kita panjatkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.